NATO gelar latihan Angkatan Laut terbesar di Laut Hitam. Sebelum kita lanjut dengan video ini, mari kita support channel ini, dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Amerika Serikat, AS, dan 31 sekutu serta mitranya meresmikan latihan Sea Breeze ke-21 di Odessa, Ukraina, pada hari Senin lalu. Latihan tersebut, yang diposisikan langsung di lepas pantai Crimea Rusia, adalah yang terbesar dan dilakukan saat Kiev meningkatkan tekanan pada NATO untuk diterima menjadi anggota dalam aliansi tersebut. Sebuah upacara di kota pelabuhan Ukraina pada hari Senin mengumumkan pembukaan latihan besar-besaran, yang akan berlangsung hingga tanggal 10 Juli. Menurut Angkatan Laut AS, latihan ini menampilkan berbagai latihan bahari, dari perang amfibi dan perang anti kapal selam hingga menyelam, operasi pencegatan maritim, pertahanan udara, dan pencarian serta penyelamatan. Selain AS dan Ukraina, 30 negara lain ikut serta, termasuk Albania, Australia, Brasil, Bulgaria, Kanada, Denmark, Mesir, Estonia, Prancis, Georgia, Yunani, Israel, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Moldova, Maroko, Norwegia, Pakistan, Polandia, Rumania, Senegal, Spanyol, Korea Selatan, Swedia, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Inggris Raya. Mereka secara kolektif telah menyumbangkan 5.000 tentara, 32 kapal, 40 pesawat dan 18 operasi khusus serta tim penyelam. Amerika Serikat bangga bermitra dengan Ukraina dalam menjadi tuan rumah bersama latihan maritim multinasional Sea Breeze, yang akan membantu meningkatkan interoperabilitas dan kemampuan di antara negara-negara yang berpartisipasi, kata Kristina Kvin, kuasa usaha Kedutaan Besar AS di Ukraina, dalam sebuah pernyataan minggu lalu. Kami berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan keamanan Laut Hitam, imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Rabu, tanggal 30 Juni tahun 2021. Latihan ini dilakukan di tengah ketegangan yang terjadi beberapa waktu lalu. Pekan lalu, pesawat dan kapal perang Rusia bertindak untuk mencegah 2 kapal perang NATO yang berbeda di Laut Hitam untuk latihan Sea Breeze melanggar perairan teritorial Rusia di dekat Crimea. Satu insiden pada tanggal 23 Juni melibatkan kapal perusak Inggris, HMS Defender, berlayar dalam jarak 10 mil laut dari pantai Crimea, melanggar integritas teritorial Rusia dan penutupan laut yang terkait dengan latihan militer Rusia. Pesawat tempur Angkatan Laut Rusia, Sukhoi Su-24, sampai menjatuhkan bom di depan Defender untuk menarik perhatiannya, dan kapal patroli kelas Okhotnik juga melepaskan tembakan peringatan di dekat Defender. HMS Defender mengklaim berlayar melalui perairan Ukraina dan tidak melakukan kesalahan karena, menurut Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Inggris tidak mengakui aneksasi Rusia atas Crimea. Ini adalah bagian dari wilayah Ukraina yang berdaulat, tegas Johnson. Insiden lain pada hari berikutnya membuat pesawat tempur Su-24 dan Su-30 bergegas untuk menghalangi fregat Belanda Eversten, yang tiba-tiba berubah arah menuju perairan Rusia. Tindakan seperti itu mempertanyakan relevansi dokumen paling mendasar, tindakan Rusia NATO, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko sebagai tanggapan. Kami melanjutkan dari fakta bahwa itu harus dihormati, tetapi pertanyaannya tidak bisa tidak muncul. Bagaimana, katakanlah, rotasi permanen berbeda dari kehadiran permanen, imbuhnya. Dengan semua pesawat NATO di daerah itu, Armada Laut Hitam Rusia merasa cocok untuk menguji sistem pertahanan udara S-400 Triumph, baterai rudal permukaan ke udara yang telah berfungsi sebagai pencegah efektif untuk pesawat barat di Suriah. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan sedang mengawasi dengan cermat aktivitas peserta Sea Breeze sebelum, selama, dan setelah latihan. Latihan juga dilakukan seiring upaya keras Ukraina bergabung dengan NATO. Meskipun Ukraina telah berusaha untuk bergabung dengan aliansi NATO yang dipimpin AS sejak 1990-an, pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meningkatkan kampanye, mengklaim aksesi ke NATO adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di lembah Sungai Donetsk dan mendesak negara-negara NATO untuk melindungi Ukraina dari Rusia. Washington dan Brussels telah memberi isyarat bahwa suatu hari Kiev dapat bergabung jika mereka cukup mereformasi sistem politik dan masyarakat sipilnya menjadi lebih demokratis.